Assalamualaikum. Nah, jumpa lagi sama aku Inong. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas tentang pergerakan janin. Nah, berapa normalnya? Kapan seorang ibu akan merasakan pergerakan janin? Oke, simak terus video aku ya. Oke, aku akan ngebahas tentang pergerakan janin. Nah, jadi seberapa penting sih pergerakan janin? Nah, penting banget ya. Nah, jadi tanpa ada pergerakan janin itu berarti dipertanyakan gitu ya, apakah janinnya baik-baik aja ataukah terjadi kematian pada janin. Nah, jadi pergerakan janin itu sangat penting bagi ibu hamil, bahwa menandakan bahwa janin itu masih hidup gitu ya, yang pastinya. Tapi sebelumnya aku disclaimer dulu bahwa bukan berarti aku di sini so pintar. Aku cuma ingin berbagi buat kalian, apalagi ibu hamil yang baru merasakan kehamilan gitu ya, yang belum ada pengalaman gitu. Aku cuma mau berbagi aja untuk kalian, oke? Jadi teman-teman, ada pertanyaan banyak banget ya ibu hamil yang bertanya ya, apalagi kehamilan pertama gitu ya, kapan sih ibu hamil itu bakal merasakan pergerakan janin? Oke, sebenarnya pada usia kehamilan 12 minggu tuh udah ada loh sebenarnya pergerakan janin, tapi kita nggak merasakan karena janin itu ukurannya sangat kecil sekali ya kan. Nah, di 12 minggu udah terasa, udah ada gitu ya pergerakan janin, tapi ibu nggak merasa. Nah, kemudian di usia kehamilan 16 minggu biasanya ya, aku dulu 16 minggu ke atas, kira-kira sekitar 16 sampai 18 minggu itu sebenarnya sudah ada pergerakan janin. Aku sih sempat ngerasa waktu itu ya, dia itu kayak berupa kedutan gitu loh, jadi kayak gini, tutut kayak gitu aja, dut gitu. Jadi pada saat kita beristirahat itu yang paling terasa. Kalau misalkan kita melakukan aktivitas, apalagi kerja, apalagi lagi sibuk, itu kayaknya kedutan itu nggak terlalu berasa. Jadi pada saat kita istirahat baru berasa, tapi itu juga jarang banget. Kadang-kadang memang ada ibu hamil yang memang nggak merasa gitu. Kemudian di usia berapa sih yang benar-benar terasa gerakannya? Nah, jadi di usia kehamilan sekitar 20 minggu ke atas. Nah, itu baru terasa teman-teman. Apalagi semakin tua, nah semakin badannya besar gitu kan. Berat badannya mulai besar, terus juga rahimnya itu mulai sempit. Jadi otomatis kalau bergerak sedikit pun akan terasa. Kadang-kadang memang seperti itu. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih. Berapa sih gerakan janin yang normal gitu ya dalam sehari gitu? Kalau dalam sehari sih kita nggak bisa ngitung ya teman-teman. Tapi nah dulu aku pernah diajarin ya waktu kuliah. Nah, jadi minimal pergerakan janin normal itu 10 kali dalam 2 jam. Terserah bunda aja sih sebenarnya mau ngitungnya gimana enaknya gitu ya. Jadi bunda harus pantau dalam 2 jam itu minimal 10 kali pergerakan janin. Aku juga sering menemukan pertanyaan, kenapa sih bu bayi aku atau janin ini kok gak terlalu bergerak lagi gitu, apa sih yang menyebabkan gitu? Jarang banget gitu, kadang-kadang sehari, bukan sehari sih, maksudnya beberapa jam aja gitu, jarang banget gitu. Kenapa ya nggak seaktif biasanya gitu loh, maksudnya banyak banget yang nanya gitu, kenapa sih gitu kan, penyebabnya apa gitu. Nah, oke. Yang banyak banget sih yang menyebabkan itu ya sebenarnya. Oke, penyebab yang pertama adalah bisa jadi si janin atau bayi yang dalam perut kita itu uh, sedang istirahat atau sedang tidur loh bunda, bisa jadi seperti itu. Jadinya dia itu nggak terlalu bergerak. Nah, itu alasan yang pertama. Terus yang kedua penyebabnya bisa karena kekurangan suplai oksigen dari si ibu. Nah, jadi hati-hati ya. Kenapa sih bisa terjadi itu? Karena terjadi lilitan tali pusat. Jadi kadang-kadang memang makanya ya bayi di dalam perut tuh hati-hati banget loh bunda. Jangan dipijat. Banyak banget kejadian dulu ya. Janinnya meninggal, ternyata dilihat tali pusatnya melilit. Pas ditanya dikorek ternyata habis pijat. Nah, itu hati-hati banget ya, karena lilitan tali pusat itu apalagi sampai mencekik kayak gitu kan,
oksigen pun akan berkurang gitu, suplai oksigen untuk si bayi ya. Nah, makanya berbahaya banget. Memang ada sih yang sebagian lilitannya cuma longgar, itu ada, nggak bahaya banget buat janin, ada. Kemudian penyebab yang ketiga adalah ibu mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, itu bisa menyebabkan berefek juga untuk pergerakan janinnya gitu, bisa berkurang juga gitu ya. Kemudian penyebab berikutnya yang keempat adalah gangguan pertumbuhan janin, kemudian gangguan pada plasenta, bisa juga ya. Terus penyebab yang lain yang pernah aku temukan adalah jumlah air ketuban yang sangat banyak. Nah, jadi aku pernah dapat satu pasien yang benar-benar banyak banget air ketubannya, itu karena hasil USG-nya ya. Pantesan aja tuh perutnya tuh sangat kenceng banget, kayak papan kayak gitu. Jadi pas aku tanya, kenapa sih kok perut kamu tuh gede banget gitu, kamu udah USG belum? Iya bu, katanya air ketubannya banyak banget. Pantesan gitu kan, itu bisa menyebabkan pergerakan janinnya juga berkurang gitu. Jadi kebanyakan air ketuban, jadinya ibunya juga nggak kerasa lagi kan sama gerakan janinnya, itu juga bisa menyebabkan berkurangnya gerakan janin. Kemudian bisa juga si janin itu mengalami stres. Nah, jadi ibu-ibu atau bunda, kalau misalnya lagi stres, hati-hati ya, janinnya bisa ikut stres loh. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau bisa tuh happy happy aja. Jadi aja bunda-bunda di sini nggak ada masalah apa-apa ya, pada saat hamil tuh lancar aja gitu. Terus penyebab yang berikutnya lagi yaitu ada gangguan pada otak janin gitu, perkembangan otaknya gitu ya, ada gangguan bisa juga. Dan penyebab yang terakhir yang paling menakutkan adalah terjadi kematian pada janin. Nah, itu yang sangat berbahaya. Jadi memang sangat penting pergerakan janin. Jadi sebenarnya ini tuh informasi penting banget buat bunda, apalagi kalau bunda yang baru hamil. Nah, jadi mulai sekarang tuh dihitung pergerakannya gitu. Jadi ya kalau misalnya lebih dari 10 kali dalam 2 jam itu insya Allah aman gitu kan. Nah, kalau aku dulu juga sebenarnya nggak terlalu ngitung, tapi aku feeling aja tuh, oh kayaknya udah banyak nih pergerakannya gitu, insya Allah tenang aja nggak apa-apa gitu kan. Terus ada pertanyaan lagi nih, kalau misalkan janinnya kurang bergerak, apa sih yang harus dilakukan gitu kan. Nah, oke. Yang pertama, dulu aku pernah ngalamin itu ya teman-teman. Dulu janin aku tuh kurang bergerak. Nah, caranya bisa kalian komunikasi sama janin. Nah, jadi itu penting banget itu sebenarnya untuk menstimulasi juga. Nah, jadi kita berkomunikasi, nah kenapa sih gitu kan, ngomong aja sama dedenya, terserah mau ngomong apa, kayak bilang aja gitu, kenapa sih kurang gerak, nah gitu, dielus-elus perutnya sambil gitu kan. Itu penting loh sebenarnya, dia tuh ngerti gitu sama apa, komunikasi bunda tuh sangat penting banget untuk janin gitu ya. Kemudian cara yang kedua adalah ibu bisa berbaring dengan posisi miring ke kiri. Nah, karena aku pernah baca ya bahwa sebenarnya ibu hamil itu lebih aman posisi tidur itu miring ke kiri daripada miring ke kanan atau terlentang. Terlentang itu kan memang suplai oksigen akan lebih berkurang gitu ya. Kalau terlalu lama boleh terlentang, tapi jangan terlalu lama. Ternyata posisi yang lebih tepat tidurnya itu adalah miring ke kiri teman-teman. Kenapa? Yang pernah aku baca adalah dia itu akan mengurangi resiko terjadinya stillbirth, jadi kematian janin di dalam perut. Nah, itu mengurangi gitu ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga itu adalah posisi yang lebih aman untuk ibu hamil tidur. Nah, kemudian juga itu akan memperlancar sirkulasi darah. Nah, dari jantung, sirkulasi darah dan nutrisi dari jantung itu ke ke plasenta gitu ya. Nah, jadi oksigen pun akan lebih mudah gitu ditransfer ke janin gitu, mempengaruhi juga gitu, sedikit banyaknya gitu ya. Jadi posisi boleh lah ya, misalnya nggak enak kiri ya terserah lah mau kanan, tapi jangan terlalu lama gitu.
katanya sih lebih bagus yang sebelah kiri miringnya gitu ya kalau berbaring ya. Oke, untuk selanjutnya apa lagi? Nah, selanjutnya kalau misalkan pergerakan janin kurang dari 10 kali dalam 2 jam, nah segeralah hubungi dokter, itu yang sudah pasti ya. Jadi periksa sama dokter obgyn gitu biar di USG kenapa nih janinnya, nah gitu kan. Oke teman-teman atau bunda-bunda, nah sekian dulu video dari aku. Nah jika ada kesalahan atau sesuatu yang kurang gitu ya, aku mohon maaf banget ya. Terus silahkan koreksi aja deh, komen gitu di bawah gitu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen juga, serta share video aku jika bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.